Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain genre reading. Temanya adalah dia yang akan datang kembali dan kira-kira apa keinginannya ya. Apa ya? Oke, ini genre reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini ya. Oke, kita langsung mulai aja. Sebelum kita masuk ke temanya, aku bakal cek dulu energi kamu ke dia seperti apa ya. Energi kamu, aku lihatnya kamu berharap ya sama dia ya. Berarti seseorang yang akan datang kembali itu seseorang yang kamu harapkan berarti ya. Kamu berharap sama dia, terus kamu merasa apa yang kamu rasakan ini mungkin juga dia merasakan. Kamu sempat sih kayak kayak ngomongin dia atau berpikiran negatif tentang dia. Kamu melihat hambatan yang cukup besar dalam hubungan ini. Kamu tuh kalau deket sama dia tuh ngerasa happy, seneng gitu ya. Dan kamu kalau deket sama dia tuh kayak suka tebar pesona, centil-centil, genit-genit gitu. Ya pokoknya, tapi kayak ada rasa malu-malu juga sih, malu-malu atau menghindar ya. Tapi kamu seneng gitu sebenarnya, ya. Malu-malu kucing mungkin ya. Energi kamu ke dia, kamu fokus juga nih ke dia kayaknya. Tapi kayak kamu sempat merasakan patah hati atau apa ya? Kayaknya patah hati sih. Tapi kamu merasa hubungannya juga gak banyak kemajuan sama dia. Stuck aja gitu, entah kamu atau dia yang gak ngelakuin apa-apa di sini. Kayaknya kamu memilih untuk menjauh dari dia. Padahal kamu tuh happy-happy aja sih, cuma kayak memilih untuk menjauh atau menghindar. Terus akhirnya kamu banyak introspeksi diri. Tapi kamu udah merasa terikat sama orang ini. Tapi kamu kayak menghindar. Kayak takut sakit hati kayaknya. Takut menyakiti atau saling tersakiti nantinya. Oke, sekarang kita cek energi dia ke kamu seperti apa. Ternyata sama, ternyata dia juga berharap sama kamu. Tuh kan, tadi kan relate kan, yang awal aku bilang kamu merasa, dia merasakan apa yang kamu rasakan. Nah ternyata sama kan, sama-sama berharap. Dia juga berharap nih kamu. Dia merasa sebuah kenyamanan sama kamu, dan dia merasa hubungannya gantung, kayak belum selesai, kayak belum beres tapi udah menjauh atau udah pergi atau ghosting kali ya. Entah siapa yang ghosting, entah siapa yang pergi sih. Dia merasa berat hubungannya buat dijalanin. Sama sih, dia juga ngerasa hubungan kalian gak banyak kemajuan, gak berubah, stuck aja. Dia merasa kamu tuh lebih unggul dari pilihan-pilihan dia yang lain. Lebih wow, lebih keren, lebih kece dari option dia yang lain. Mungkin dia punya beberapa pilihan atau dia pernah kenal sama lawan jenis yang lain, tapi dia ngerasa kamu lebih hebat, lebih di atas lah penilaiannya dibanding yang lain. Dia merasa hubungan kamu sama dia tuh berbahaya. Iya, berbahaya katanya nih, danger hubungannya. Jangan-jangan hubungan cinta segitiga, third party relationship. Siapa yang sudah punya pasangan mungkin. Dia mencoba beradaptasi ke kamu, mencoba untuk kayak mendekatkan diri atau beradaptasi. Tapi dia galau juga sih. Perasaannya perasaannya belum stabil, dia masih berubah-ubah perasaannya. Belum yakin itu perasaannya ke kamu. Tapi kayaknya udah baper sama kamu. Iya. Sekarang kita masuk ke temanya. Dia yang akan datang kembali padamu. Ya tuh kan, dia gak yakin
nggak seyakin itu sama perasaannya sendiri atau sama hubungan ini. Sebenarnya dia ngerasa ada persamaan sama kamu sih, tapi kayak apa ya, mungkin beda kali ya, kayak beda kasta atau beda pola pikir atau beda usia misalnya, atau beda keyakinan, pokoknya ada perbedaan, tapi dia merasa mungkin ada kecocokan sama kamu. Kayaknya dia yang memulai komunikasi duluan ke kamu, tapi dia udah baper sih sama kamu. Dia tuh sifatnya tuh agak-agak feminin, tipe orang yang lebih suka tuh diperhatiin, dikejar, dimanja gitu ya. Malu-malu juga sih ini tipenya. Malu-malu nggak tuh ya. Dan dia merasa mungkin udah menjauh ya sama kamu. Makanya dia ingin datang kembali karena udah menjauh sama kamu nih, gitu ya. Cukup make sense. Dia tuh pengen memiliki kamu sih sebenarnya. Dan mungkin dia fokusnya ke kamu daripada yang lain-lain, pilihan dia yang lain. Dia seseorang yang lebih fokus ke material things, pekerjaan dan karir daripada love life. Kayaknya dia sempat pergi deh. Dia apa kamu yang pergi? Kayaknya sih dia yang pergi. Terus kamu kayak sedih banget pas dia pergi, jauh dari kamu. Tapi dia pengen datang kembali sih. Tapi nanti kita lihat ya, tujuannya apa dia datang kembali. Jangan-jangan dia datang terus nanti pergi lagi, on off. Itu kan cuma bikin baper doang, ya nggak? Orangnya, kalau dia yang datang duluan nantinya, ini energinya sebenarnya orangnya agak negatif dan toksik sih. Nggak yang sepositif itu orangnya. Mungkin dia ngerasa perasaannya makin lama kok bukannya hilang, kok makin besar mungkin ke kamu. Dan dia melihat kamu juga makin kesini makin apa ya, hidupnya tuh kayak makin sukses gitu kali ya, makin berhasil, makin mapan juga. Dia tipe orangnya penyabar sebenarnya, suka traveling, suka jalan-jalan. Ada sesuatu yang mau dia lakukan ke kamu, tapi dia masih tahan-tahan. Sebenarnya dia tipe orang yang males-malesan atau mageran gitu orangnya. Iya, hubungannya sama kamu juga udah gak baik. Dia pengen komunikasi, itu komunikasi juga dia tahan-tahan. Ada yang tubuhnya tuh berisi, gemuk gitu ya. Hubungan kalian tuh kayak complicated banget, rumit. Komunikasinya aja di sini nggak bagus aku lihat. Dia baper banget sama kamu nih. Apalagi ketika komunikasinya udah nggak jelas, itu dia baper, kepikiran banget. Masih bisa nggak ya deket? Masih bisa nggak ya komunikasi sama kamu? Di saat dia sadar komunikasinya udah nggak baik, itu dia pengen mendekat, pengen approach kamu duluan, pengen mendekat duluan. Karena masih ada perasaan kamu. Iyalah, karena apa lagi? Yang menggerakkan seseorang untuk action itu kan biasanya karena dia punya feeling kan, karena dia punya perasaan. Ada sesuatu yang dia bawa atau dia tawarkan, perasaan itu mungkin. Atau jangan-jangan dia mau ngajak balikan. Apa nih ya? Dia yang ingin datang kembali. Mungkin tubuhnya ini kelihatan tubuh yang strong orangnya, yang ideal atau proporsional. Dia tuh orangnya masih duniawi banget ya, kayak ya gitulah. Tujuan hidupnya tuh masih duniawi banget. Harta, tahta, wanita. Enggak lah, pokoknya pikirannya tuh masih duniawi lah. Duit gitu kan. Money. Masih kayak gitu pikirannya. Tapi dia pekerja keras sih. Iya, pekerja keras. Terus apa ya, orangnya pemikir tapi kayak gampang cemas, gelisah, tipe-tipe yang overthinking.
Dia tuh kayak pengen masuk ke dalam hidup kamu lagi, walaupun berat, walaupun susah menurut dia. Tapi dia melihat ada sebuah celah di mana dia bisa masuk ke dunia kamu gitu loh. Dia melihat ada sebuah celah atau kesempatan. Dia ini sih masih suka ingat kenangan kalian kayaknya, makanya nggak bisa lupa. Dia sering mikirin kamu di malam hari, mungkin suka stalking kamu juga. Di sini tuh kalian ya, salah satu yang ada yang mengejar, salah satu ada yang menghindar. Jadi energinya tuh berputarnya di situ-situ aja. Orangnya agak misterius. Awalnya kayaknya dia yang mendekati kamu duluan. Ada first move, bukannya kamu sih kayaknya. Dia tipenya tuh tegas sebenarnya orangnya. Mungkin dia kangen sama kamu ya. Tapi sebenarnya dia pasrah aja sih. Kayak mungkin dia tahu kamu tipe orangnya juga susah buat didekati atau apa ya. Susah lah buat di approach. Dia tuh diam-diam suka kepoin kamu. Suka stalking. Kan ada yang hubungannya belum ada ini ya, closure mungkin. Dia tuh kayak butuh closure. Ya gak sih, ini kalian ada yang hubungannya kayak ghosting atau pergi gitu aja kali ya. Jadi nih orang tuh ngerasa kayak belum ada closure di antara kalian. Makanya dia masih cari-cari atau apa sih, kayak masih cari atau komunikasi. Apalagi kalau kalian gak saling blok. Nah itu kan pasti dia ngerasa ada sebuah kesempatan. Dia sebenarnya orangnya sih tipe yang ini ya, gak memaksakan kehendak, santai orangnya. Kamu tuh ini membayang-bayangi pikirannya terus, makanya dia nggak bisa lupa. Apa ya, kayak udah merasa terikat, kamu menghantui hidupnya. Dia tipe orang yang suka have fun, suka bersosialisasi, suka hang out, ya suka bergaul gitu lah. Tapi orangnya agak cuek memang. Bisa dibilang hidup dia beruntung sih sebenarnya. Tuh orangnya tuh agak-agak pemalas. Dia sering ngelamunin kamu kayaknya. Ada yang orangnya agak emosional. Dia yang akan datang kembali. Aku ngerasa lebih dari satu orang. Orangnya cukup bijak sih sebenarnya nih. Ada yang sudah dewasa. Dewasa apa ya? Dewasa secara usia atau memang cukup dewasa orangnya. Dia nggak benar-benar nunjukkan diri dia yang sebenarnya. Jadi kayak orangnya nih agak-agak memanipulasi atau manipulatif. Atau dia nggak jujur aja gitu loh sama kamu. Dia nggak menunjukkan diri dia yang sebenarnya. Misalnya dia apa ya? Dia pura-pura nggak peduli, tapi sebenarnya ya dia masih peduli. Atau ada sesuatu mungkin yang dia sembunyikan dari kamu. Dia itu merasa banyak halangannya hubungan kalian, banyak penghalangnya. Tapi dia banyak mengambil pelajaran dari hubungan ini. Kalaupun dia kembali, dia pengen ada new fase. Apa ya, kayak kalian balikan atau mulai dari awal lagi hubungannya. Tuh, prepare for union. Dia pengen ketemu sama kamu. Dia masih ada feeling dan dia masih ingin menunjukkan feelingnya ke kamu. Dia ingin menunjukkan ketulusannya. Masih merasa ada ikatan gitu loh sama kamu nih. Ada yang perasaannya makin lama makin besar ke kamu. Dia kayak lagi mempersiapkan ingin bertemu sama kamu.
tapi kayak kapannya gitu dia lagi persiapin juga, kapan waktu yang tepat. Walaupun dia tahu sih kayak nungguin kamu tuh kayak lama atau apa ya, kayak impossible, tapi ya dia mau gitu loh dengan sabar menunggu. Dan dia apa ya, dia menghargai setiap prosesnya. Pokoknya dia kayak bikin strategi atau rencana untuk kembali. Dan dia juga nggak mau berpikir aneh-aneh dan negatif. Dia kayak apa ya, optimis aja gitu, bisa kembali, bisa datang ke dalam hidup kamu. Dia berharap, mungkin dia juga berdoa gitu ya, memanifestasi keinginannya dia buat datang ke kamu. Ada dari mereka ini yang ngerasa ya kamu itu membawa berkah ke dalam hidupnya, full of joy, kayak kamu tuh nggak kasih kesedihan, kayak nggak kasih kesusahan mungkin ya. Jadi ya why not buat dia datang lagi ke kamu. Tapi ternyata dia ya nyesain kamu ya, dia yang merepotkan. Aduh, gimana dong tuh. Dan oh ya, ada ini ya, seseorang yang pikirannya itu berubah sekarang. Mungkin dia dulu punya pemikiran apa ya, tapi sekarang dia udah banyak berubah. Pikirannya juga berubah tentang kamu. Kan tadi aku bilang kan kayak dia tuh melihat kamu tuh sekarang kayak gimana. Mungkin dulu dia memandang kamu tuh kayak nggak ada apa-apanya, memandang kamu tuh kecil, rendah atau gitulah. Tapi sekarang mungkin pikirannya berubah tentang kamu. Nah kan tadi aku bilang dia tuh kayak optimis, jadi dia percaya lah mungkin nanti bisa kembali sama kamu. Dia bakalan datang sih, love is coming tuh, dia bakal datang. Relate sama temanya kita kan datang kembali. Ada yang tiba-tiba, nanti kamu bakalan terkejut, surprise atau shock, atau ada seseorang yang ngajak kamu bertemu ya, mungkin coffee break atau tea time atau ngajak makan, ngajak kamu meet up walaupun dia ragu sebenarnya, tapi dia bakal nunjukin apa sih, kayak langsung ke poinnya, ke intinya aja, dia mau apa, dia ngapain, tujuannya apa gitu, kapan. Dia udah banyak berubah sih, udah banyak transformasi yang dia lakukan. Jadi dia berharap dengan dia bertransformasi, banyak berubah, kamu bisa menerima dia mungkin. Dan dia tahu sekarang apa yang dia inginkan, dia tahu tujuannya apa, dia tahu dia menginginkan apa dari kamu. Mungkin dia pernah patah hati ya, patah hatinya sama kamu atau sama orang lain ya, tapi dia berusaha healing sih. Dia berusaha bangkit, mungkin dia pernah terpuruk, dia berusaha bangkit, terus dia apa ya, dia bangkit dari keadaan dia yang toxic, negatif. Tapi dia ke kamu tuh kayak ada addiction, kayak dia nggak bisa berhenti buat nggak mikirin kamu. Aduh, terbucin-bucin nih kayaknya nih dia sama kamu nih. Kalau orang datang kembali sih mungkin nggak bisa lupain ya, tapi lihat aja nanti dia bakalan kayak gimana ke kamu. Dia yang akan datang kembali, dia sebenarnya kayaknya sedih banget deh, karena dia merasa kamu sama dia tuh ada batasan sekarang, dan dia sedih banget. Sebenarnya aku ngerasa bisa dia atau kamu sih yang apa sih, yang menjauh duluan gitu, entah kamu atau dia yang pergi duluan, tapi entah gimana dia mau datang kembali. Dan dia kayak ingin memulai sesuatu sama kamu, walaupun dia tahu hubungan ini tuh kayak udah di ujung tanduk gitu ya, kayak udah nggak baik-baik aja hubungannya, kapan aja bisa kandas, kapan aja tuh kayak apa sih ya, nggak stabil aja hubungannya. Dia masih baper sama kamu, masih ada feeling, makanya dia bingung ini perasaannya mau diapain ke kamu. Dia tipe orang ini yang lumayan boros ya dalam finansialnya. Mungkin dia melihat kamu udah dekat sama yang lain, atau kamu mungkin punya hubungan sama yang lainnya.
Itu juga dia melihat sebagai sebuah hambatan. Kalau ditanya dia ada keinginan apa untuk datang, ya itu dia ingin memulai sesuatu yang baru sama kamu, something new. Bisa sebuah hubungan, bisa ingin memperbaiki hubungan. Dia ini sih kayak apa ya, pengen tahu gitu loh kabarnya kamu juga saat ini kayak gimana kabarnya. Mungkin dia pengen komunikasi, pengen membuka komunikasi lagi sama kamu. Ya ada perasaan sih, masih ada perasaan juga. Keinginannya apa, dia pengen ini sih, masih pengen hubungan baik sama kamu. Nggak, maksudnya hubungan baik tuh ya nggak ada masalah, nggak bermusuhan gitu ya, nggak saling emosi atau saling marah-marahan. Ya mungkin dia pengennya tuh kayak jangan bahas lagi masalah-masalah yang sebelumnya yang udah berlalu, masalah dulu di antara kalian. Dia pengen ya udah jalanin aja ke depannya gitu loh, entah status hubungan kalian apa ya. Dia sering overthinking sih kayaknya akhir-akhir ini tentang kamu, kepikiran banget. Walaupun terkesan kayak tenang gitu ya, kayak baik-baik aja di luar. Fokusnya sih masih ke kamu juga sih ya. Walaupun ada orang-orang yang kayak mencoba menarik perhatiannya, tapi kayaknya dia nggak menggubris, dia kayak cuek aja sama orang-orang itu yang mencoba cari perhatiannya dia. Pikirannya masih ke kamu terus, makanya dia nggak bisa. Makanya tadi aku bilang ada addiction kan, makanya dia ingin datang kembali ke kamu. Dia merasa kamu tuh kayak rumahnya, tempat dia kembali. Iya, jadi kayak ya dia harus mencari kamu nih gitu. Mungkin ada juga yang lagi punya masalah, jadi dia ngerasa kamu tuh yang paling paham dan paling ngertiin tentang dia. Tuh kan, kayak di malam hari dia sering banget kangen atau kepikiran kamu, atau tiba-tiba ingat gitu. Kayak yang seseorang yang perasaan rindu, kangen, atau perasaannya sudah tidak bisa tertahan lagi gitu ya. Kayak rasa rindunya itu udah gak bisa terbendung lagi ke kamu. Dan apa ya, kayak dia tuh pengen bikin kamu bahagia kali ya, apa gimana ya. Dan dia merasa bahagianya tuh cuma sama kamu sih kayaknya. Dia menemukan kebahagiaan sama kamu, mungkin sama yang lain nggak begitu. Atau dia tuh kayak seseorang yang pernah mati rasa, tapi sama kamu tuh dia kayak hidup kembali, kayak dia membuka hatinya lagi. Kalau sama orang kayaknya nggak gampang dia untuk membuka hati, mungkin kan udah mati rasa ceritanya. Dan kamu membawa warna baru dalam hidupnya dia juga. Mungkin ada sesuatu yang pengen dia sampaikan. Kalau dulu hubungan kalian mungkin gak banyak kemajuannya, mungkin ada sesuatu yang dia pengen tawarkan ke kamu ya. Mungkin keseriusan atau apa, tujuannya apa, tujuan hubungannya apa, mungkin dia pengen kasih tahu. Dia tuh udah berusaha sebenarnya kayaknya untuk melupakan kamu atau untuk move on. Tapi kayaknya nggak bisa ya. Udah berusaha buat menyibukkan diri, tapi kayaknya nggak bisa. Udah berusaha menutup hati, tapi kayaknya nggak bisa. Pikirannya masih ke kamu terus. Dan dia merasa kalau sama kamu kayaknya beruntung lah hidupnya dia. Enak lah, happy lah gitu ya. Gimana tuh? Berarti takutnya dia pikirannya nggak baik juga sih. Takutnya memanfaatkan kamu jatuhnya. Ya. Nah, kan aku bilang ada seseorang yang kondisinya lagi nggak baik. Mungkin dia lagi patah hati atau sakit hati sama orang lain. Terus akhirnya dia ngerasa kamu nih yang paling bisa untuk menerima dia, kondisi dia apapun pasti kamu nerima, available. Jadi kayak ini orang butuh seseorang sebenarnya. Nah, dia ngerasa pasti kamu tuh menerima dia. Nah, tapi apa nih status nerimanya tuh apa? Nerima dia sebagai pasangan kah atau sebagai TTM, atau dia datang cuma manfaatin aja? Karena sebenarnya dia cuma butuh sosok seseorang di saat dia lagi kesepian aja mungkin ya kan.
Tapi bisa juga dia ngerasa sedih atau sakit hati karena kehilangan kamu. Dalam banget mungkin patah hatinya. Makanya mungkin belum bisa ngelupain kamu. Jadi di saat proses move on dan healing ini sebenarnya dia masih butuh kamu mungkin ya. Tapi coba nanti dipikirin lagi aja, lebih bijak lagi, dicari tahu dia tuh maunya apa. Datang kembali itu ya. Jangan terlalu cepat berkesimpulan, mengambil kesimpulan, dilihat dulu. Dan jangan terlalu baper juga gitu ya. Dicari tahu dulu. Dan dia konsisten gak nih? Kalau misalnya dia datang, dia konsisten gak? Perlu dilihat juga ya, dia konsisten atau enggak nanti. Misalnya tiap hari dia cari kamu enggak, kontak kamu enggak. Kalau misalnya carinya kayak cuma 3 hari sekali atau seminggu sekali, ya itu berarti dia cuma ini aja, iseng aja mungkin, atau kesepian aja. Dan jangan baper juga ketika seseorang bilang kangen gitu ya. Kangen apanya nih, ya kan? Kangen perhatiannya, kangen sosok kamu, kangen kamunya, atau kangen apa. Nah itu juga dicari tahu ya, dipastiin. Jangan terlalu terlena sama kata-kata seseorang. Jangan terlalu terlena sama mulut manis seseorang. Oke, itu aja ya, nanti kita lanjut di tema berikutnya. Dan ini zodiak dia yang akan datang kembali. Ada zodiak Cancer, Capricorn, Gemini, Sagittarius, Libra, Leo. Inisial hurufnya ada huruf U, T, H, F, O, I, X, Q, D, P, Z. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.